disiapin aja semuanya. Bagi teman-teman yang ke toilet tadi, Mas Zakia Nur Yuniar, semoga di jam 2.30 sudah bisa join ya. Oke, kemudian oh ya, siap. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, semoga harapan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, baik teman-teman praktikan dan teman-teman dari asisten praktikum, seperti itu. Terima kasih semuanya ya. Yang lagi kurang enak badan ya, semoga segera pulih dan normal seperti biasanya, seperti itu. Oke, mengawali pertemuan hari ini, saya akan memulai dengan absensi, seperti itu. Nanti saya pengen panggil saja ya biar cepat, seperti itu. Semuanya disiapkan, teman-teman yang belum join silahkan dicolek-colek ataupun diingatkan. Tadi di grup sudah diingatkan oleh teman kakak diingatkan oleh rekan asisten praktikum bahwa hari ini kita on time, karena hari ini nanti kita rencananya hanya satu sesi saja. Nah, seperti biasa sebelum praktikum juga kalian bisa cek di LMS, di situ ada pretest dan post test ya. Semoga kalian sudah mengecek, silakan dikerjakan. Ada waktu yang sudah tertera, seperti itu. Nanti harapannya yang di LMS sudah dikerjakan dan yang nanti pada saat praktikum juga bisa diikuti dengan baik. Oke, kita sudah di waktu jam 2.30 kalau di waktu saya ya. Oke, siapkan. Oke, kita mulai absen ya. Elsa Amindia. Saya coba panggil 3 kali ya, semoga termonitor. Kalau 3 kali tidak termonitor, berarti hangus ya, kayak gitu aja. Elsa Amindia. Elsa. Oke, Franky. Franky nggak ada. Oke, lanjut. Nur Fakih. Nur Fakih itu Pak, tadi izin Pak yang saya kirimkan ke itu Pak. Oh iya, suratnya. Nah, ya. Yang sakit ya. Oke, Pak Wasilatul. Hadir Pak. Masih Aisyah. Hadir Pak. Naura. Oke. Yahya. Hadir Pak. Emilia. Hadir Pak. Muhammad Fadil. M Fadil. Hadir Pak. Ian. Hadir Pak. Yulina. Hadir Pak. Brigita. Oke, lanjut. Apriani. Hadir Pak. Oke, Paldo. Hadir Pak. Anwar. Hadir. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Erika. Hadir Pak. Siap. Suci. Hadir Pak.
Hadir Pak, hadir. Maulana, Hadir, Pak. Fahrul, Hadir Pak. Fauzan, Hadir, Pak. Amin, amin, amin. Nggak ada ya? Oke. Rizky, Hadir, Pak. Uki, Hadir, Pak. M. Saifuddin. Hadir, Pak. Oke. Ugo. Hadir, Pak. Oke. Ibnu. Hadir Pak. Oke. Zakia. Hadir, Pak. Dimas. Dimas. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Tri. Hadir. Hadir, Pasti Pak. ada. Oke. Hadir, Pak. Zidan. Hadir Pak. Oke. Sinta. Hadir, Pak. Muhammad Yudi. Hadir. Adi Catur. Hadir, Pak. Siap. Bagus. 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 Oke. Wandi. Hadir, Pak. Siap. Hasbi. Hadir, Pak. Siap. Triutami. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Rizky David. Pak. Hadir, Pak. Oke. Aci. Aci. Oh, Oke, lewat. Satria. Oke, lewat. Oke, baik. Terima Mohon kasih maaf, ya. Pak. Yup. Saya Bagus Satria datang, Pak. Nah, Bagus Satria datang, Pak. iya. Hadir. Udah di-mute dari tadi, Pak. Oke. Ya. Ada lagi yang belum? Permisi, Pak. Tadi Brigita Antonia itu mic-nya rusak, Pak. Jadi pas waktu di absen tadi suaranya nggak keluar. Soalnya mic-nya lagi rusak. Ya. Oke. Sip ya. Jadi kita prank. Permisi, Pak. Sip. Oke. Udah, Pak. Ya. Beres ya. Semuanya udah beres. Mas Franky kita udah. Oke, masuk. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Kita coba masuk ke LMS ya. Nah, kalau di LMS kita sudah masuk ke modul Linkstat. Anda semoga sudah dicek ya. Saya sedikit Permisi, Pak. Ya. Satria Ramadan hadir, Pak. Satria Rizky. Ini Muhammad Hasbi yang ngomong. Ada yang namanya Rizky. Rizky ada? Satria Rizky, Pak. Itu Muhammad Hasbi yang bicara. Satria Rizky, mic-nya error, Pak. Mic-nya error. Siap. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini saya sudah mau tutup. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Aman, Oh Pak. iya, Jelas, berarti Pak. Jelas. oke, clear ya. Soalnya tadi suara saya Pak suaranya tidak jelas. Oke, bukan jelas. Oke, kita lanjut ke materi. Kenapa saya ini nggak bisa present ini? Apa ini? Kenapa saya nggak bisa share screen? Aduh. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang Linkstat ya. Kalian coba cek di modul 4 ya. Nah, Linkstat di sini itu merupakan salah satu protokol dari routing dinamis itu. Dan protokol yang berbasic Linkstat itu salah satunya adalah OSPF. Nah, nanti pertemuan hari ini kita akan coba belajar bersama-sama tentang routing OSPF. Nah,
pada prinsipnya routing OSPF ini dia bekerja dengan prinsip dari ring state itu sendiri. Kemudian dari definisinya OSPF itu merupakan open shortest path first. Gitu. Susah banget sih. Nah, maksudnya open itu apa? Jadi si OSPF ini salah satu routing protokol dinamis yang berbasis link state. Nah, kalau kalian pernah ingat dulu kan ada yang berbasis distant vector gitu kan. Kalau di sini adalah berbasis link state ya, link. Nah, dia sifatnya itu open. Open di sini dia bisa digunakan oleh beberapa vendor dari perusahaan jaringan. Kalau kita ingat dulu waktu praktikum sebelumnya, itu kan ada salah satu routing protokol yang hanya untuk Cisco Priority ya. Nah, di situ kalau nggak salah yang IGRP kan itu khusus untuk routing protokolnya Cisco. Nah, ini routing protokol yang sifatnya open, bisa digunakan baik dari Cisco, Mikrotik, dan vendor lainnya lah seperti itu. Jadi dia bisa digunakan oleh beberapa vendor. Nah, pada prinsipnya OSPF itu dia bekerja dengan identitas yang namanya link state advertisement. Ya, segitulah intinya, dia berdasarkan link. Nah, sebelum melakukan link state, dia prinsipnya dia memberikan suatu informasi ke routing tetangganya ataupun ke router sebelahnya dengan identitas hello packet. Nah, kalau udah diberikan identitas hello packet, kemudian diterima oleh routing tetangganya, dia akan menjalin sebuah adjacency ataupun jabat tangan lah kayak gitulah. Karena dia sudah mendengar, oh ini ada saya. Jadi di router tetangganya itu dia tahu lah, oh ternyata ada routing, ada sebuah router kayak gitu. Nah, nanti di OSPF ini pada saat konfigurasi agak berbeda dengan yang lainnya. Artinya apa? Kalau kita mengkonfigurasi suatu routing protokol kan biasanya ada alamat network address kan, kemudian diikuti oleh subnet masknya kan. Nah, kalau di sini OSPF nanti kalau tidak salah ada yang namanya wildcard mask. Nah, apa itu? Nah, nanti teman-teman bisa cek di modulnya wildcard mask itu apa. Nah, wildcard mask itu adalah kebalikan dari subnet mask seperti itu ya. Nah, jadi nanti pada saat mengkonfigurasikan OSPF ini ada sesuatu yang berbeda dengan routing protokol lainnya. Kalau biasanya routing protokol lainnya itu konfigurasinya network, kemudian diikuti dengan net mask. Kalau ini network diikuti dengan wildcard mask. Nah, dan jangan lupa ada karakteristik yang menarik di OSPF ini. Dia bekerja dengan karakteristik area. Nah, apa itu area? Nah, area itu semacam wilayah. Nah, pada prinsipnya, pada saat kita konfigurasi OSPF, hal yang paling penting adalah mengkonfigurasikan sebuah area. Dan area yang harus ada yaitu area 0, seperti itu ya. Karena area 0 itu merupakan area dari backbone-nya. Seperti itu. Nanti kalau lebih jelasnya bisa kalian lihat di modul. Oke, sebelum masuk ke praktikum, saya mau tanya di kelas teori dari teman-teman sudah sampai mana nih? Apakah sudah sampai ke OSPF atau belum? Halo? Jangan-jangan saya ngomong nggak kedengeran nih? Halo? Cek. Halo? Belum kayaknya, Pak. Belum. Oke, terakhir di kelas teori sampai mana, Mas? Link state, Pak. Link state, Pak. Oke, itu kan link state kan cuma basisnya ya, basisnya ada yang distant vector dan link state. Lah macam-macamnya kan banyak tuh. Salah satunya kalau link state ini kan OSPF dan IS seperti itu. Oke, tidak masalah. Semoga penjelasan sedikit mengenai OSPF dan link state yang saya jelaskan barusan ada gambarannya. Seperti itu ya. Intinya hari ini kita akan belajar tentang routing protokol dinamis dengan basis link state dan dengan
khususnya routing protokol OSPF, yaitu Open Shortcut Path First. Dia bekerja dengan berprinsip ke link LSA, kemudian secara konfigurasi dia menggunakan ya seperti biasa kita ngonfig routing OSPF, kemudian masukkan network address-nya. Nah, kalau di sini kita masukkan wildcard mask-nya, bukan subnet mask-nya, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, saya sudah memberikan sedikit tentang olahan OSPF. Nanti setelah ini teman-teman kelas D3 07A langsung dipandu oleh kakak-kakak dari Mas Fasa dan Mas Tony ya, sudah masuk semuanya, sudah monitor. Tes, Mas Doni, Mas Fasa. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, sip. Terima kasih atas konfirmasinya. Nah, untuk mengefisienkan waktu dan tempat, saya persilahkan baik Mas Doni dan Mas Fasa. Monggo. Dan jangan lupa nanti pretest dan post-testnya sambil dikerjakan. Itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin pamit dari dari screen ya. Tapi nanti saya akan di background saja seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Bongga atas penyampaiannya tadi untuk pembukaannya. Oke, teman-teman mungkin ini udah mendekati waktu asar ya. Jadi mungkin kita break dulu aja. Nanti dimulai lagi sekitar pukul 15.10 ya. Ini 15.10. Jadi tadi seperti yang Pak Bongga sudah sampaikan, bahwasannya di LMS itu sudah ada untuk modulnya dan juga ada penjelasan ya untuk post test, pre-test, kemudian juga ada penjelasan tentang apa itu OSPF. Nah, itu mungkin dari teman-teman bisa baca-baca juga. Jadi nanti OSPF itu saya jelasin sedikit aja. Untuk teorinya jelasin sedikit bahwa dari OSPF yang saya ketahui itu dia akan mencari jalur terbaik, dalam artian bukan hanya melihat jumlah router yang ada atau hop count yang ada, tapi dia juga nantinya akan mencari mana jalur yang tercepat gitu. Dalam artian ada penggunaan kabel, misal ada 2 jalur, yang dimana satu jalur tersebut menggunakan fast Ethernet dan satu lagi menggunakan Ethernet. Nah, di situ kan kecepatannya berbeda. Nah, nanti OSPF akan membaca dari sisi router tetangganya gitu, yang dimasukkan ke database ya, dengan mengirimkan tadi paket hello gitu, untuk berkenalan dengan tetangganya. Nah, nanti dia akan mencari jalur yang terbaiknya. Jadi bukan berbeda dengan yang sebelumnya yang untuk algoritma yang sebelumnya itu distant vector, dia akan mencari jalur terpendek. Nah, kalau OSPF ini mencari jalur terbaik. Mungkin itu. Nah, ini teman-teman bisa baca-baca dulu untuk teorinya, karena nanti mungkin untuk praktikum tidak membahas teori yang lebih dalam gitu. Jadi ini saya udah coba buka juga dan coba baca lagi bahwa teorinya mudah untuk dipahami menurut saya. Jadi semoga jadi rekan-rekan juga mudah memahaminya. Ini dari IDN ya. Teman-teman ada yang tahu IDN itu adalah sebuah kayak sekolahan juga, dia SMK gitu. Nah, itu memang fokusnya ke network. Terus saya Mas Doni pernah belajar di sana untuk sertifikasi mikrotik ya. Jadi mereka mengadakan sertifikasi mikrotik dari IDN yang harganya hanya
di bawah rata-rata lah. Tuh. Jadi kalau sertifikat mikrotik kan hingga berapa juta ya. Nah, ini hanya berapa ratus ribu. Nah ini pasti materinya juga, karena ya ini kayaknya sih menurut saya nih yang buat anak-anak SMK jadi materinya mudah dipahami, karena bahasanya pun tidak terlalu ini banget ya, tidak terlalu baku. Jadi memang masih menggunakan logika gitu. Ya teman-teman bisa baca. Kemudian nanti sambil dikerjakan pretestnya, diusahakan nanti setelah masuk kembali itu pretestnya udah selesai. Jadi nanti bisa fokus ke praktikumnya. Dan untuk post testnya di sini jam 3 ya. Itu post testnya jam 3 sampai jam 4.45. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Mas. Belum ya. Oke, masih aman. Oke, kalau emang nggak ada yang mau ditanyain, mungkin kita break dulu aja ya. Untuk sholat asar nanti bagi yang menjalankan, kita kembali lagi jam 15.10. Itu kita langsung praktikum untuk modul 4. Oke, mungkin saya tutup dulu. Sekarang kita break. Terima kasih. Nah, itu jangan lupa untuk projectnya. Dari Pak Bongga itu udah mengingatkan ya, lagi projectnya udah disampaikan kan ya. Nah, itu nanti jangan lupa untuk projectnya. Sorry, suara saya masuk ya? Suara saya masuk? Sedikit saya minta waktunya. Maksudnya dari pertanyaan, proyeknya yang tugas di modul bukan ya Pak? Oke, saya mau jawab betul tuh maksudnya proyeknya itu kita membuat video kan, masih ingat kan? Bukan tugas-tugas yang di modul ya. Maksudnya membuat video seperti yang ada di modul ya, bukan mengerjakan tugas di modul. Masih ingat nggak kira-kira teman-teman pada saat saya menyampaikan? Apa ada yang lupa? Atau ada yang mau ingat nggak? Ketua kelas? Belum, Pak. Belum tahu. Belum apa? Liris belum tahu? Kalau saya lampirkan rekamannya yang pertemuan yang dulu, gimana?
dari teman-teman yang di sini 38, apakah ada yang ingat terkait tugas proyeknya? Halo? Dari saya lupa, Pak. Oke. Baik, berarti dari 38 ini nggak ada yang ingat ya? Aduh, sayang sekali ya. Baik, nanti saya coba lampirkan videonya, nanti bisa kalian ingat-ingat lagi ya. Kita dengan menampilkan video tersebut bisa mengingatkan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, cek teman-teman. Udah masuk ya? Udah pada masuk belum? Suara saya masuk nggak ya? Masuk, masuk. Oke, kebetulan nih sepertinya azannya jam 15.11 ya untuk daerah Jabodetabek. Jadi mungkin jika nanti memang ada yang ingin melaksanakan ibadah dulu, dipersilakan. Nah, ini saya mulai dulu aja, takut kelamaan. Jadi nanti kita kalau memang ada yang ini. Ini baru azan. Ini kita mulai aja atau kita tunggu dulu 5 menit. Mungkin ada yang mau melaksanakan sholat. Gimana? Mungkin kita tunggu aja 5 menit dulu ya. Kita melaksanakan sholat dulu. Untuk daerah Jabodetabek karena baru azan sih. Iya benar. Untuk daerah Jabodetabek baru azan. Ya betul. Oke, mungkin nanti kita mulai 5 menit lagi ya. Oke. Oke, Mas.
Oke, cek kita mulai dulu aja ya, biar nggak terlalu lama juga. Jadi nanti mungkin yang masuknya telat bisa lihat di file rekamannya nanti. Oke, ini saya mulai dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini layar udah tampil ya. Oke, layar udah tampil. Ini di sini kita membahas nanti namanya link state. Oke. Routing link state yang dimana dia mencari jalur terbaik. Nah, di sini kita langsung aja untuk praktikumnya dengan buka modul. Ini untuk topologinya seperti ini, sama seperti sebelumnya ya. Topologinya sama. Nah, ini kita menggunakan 2 router. Oh ya, rekan-rekan di sini udah pada baca tadi teorinya ya. Dan untuk post pretestnya itu udah dikerjakan ya. Biar nanti nggak terlalu membebani juga. Nah, ini kita menggunakan 2 PC aja. Sini juga. Oke, paling kita nanti topologinya seperti ini ya. Oke, aman. Nanti kita menggunakan kabel ya, seperti biasa. Ini antar router ya. Nah, menggunakan kabel crossover. Kemudian untuk ke switch-nya kita pakai substrate. Ini ya. Kemudian ke PC juga. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti untuk OSPF ini kan ada areanya. Kita menggunakan area 0 aja. Kalau masih karena kita belajar aja gitu. Bukan untuk skala yang besar, jadi kita menggunakan area 0 aja. Nah, di teori juga udah ada sepertinya sih untuk area 0 itu apa. Nih. Area 0 itu dia area utama, di mana nanti kalau misalnya ada area lain pun harus terkoneksi ke area 0 dulu. Dia itu disebut juga backbone area gitu. Oke, jadi teori ada. Nah, kayak gini. Kemudian kita berikan networknya. Di sini kita kasih alamat IP 10.10 aja. Kalau antar router biasanya kita pakai /30 biar nggak menggunakan terlalu banyak alamat IP ya. Karena kan antar router koneksinya cuma butuh 2 alamat IP aja. Nah, kita pakai /30 aja. Di sini cuma menggunakan 2 IP yang bisa digunakan. Nah, kalau untuk ke klien, ini kita kasih /24 aja. 192.168.20.0/24. Nah, karena nanti kan kalau klien ini kan kita nggak tahu nih nanti klien ada berapa banyak, jadi kita pakai /24 aja. /24 ini bisa digunakan sebanyak 250-an apa kalau nggak salah. 24 itu kan ada kurang lebih 256 ya. Nah, ada 256 IP yang bisa digunakan 254 IP gitu. Sini juga sama, kita pakai /24 karena ke klien juga. 10.0. Ini beda network ya dengan yang sebelahnya. Sebelahnya ini 20.0, di sini 10.0. Gini. Oke, teman-teman yang ngikutin mungkin nanti kalau tertinggal langsung bilang aja ya open mic. Oke. Kita mulai untuk konfigurasinya. Seperti biasa kita lakukan penambahan alamat IP dulu. Dimulai dari klien dulu ya. Pastinya nanti kan juga kalau dalam dunia real atau penerapan aslinya, klien ini yang akan mengkonfigurasi si router menggunakan kabel konsol. Nah, karena ini berbentuk simulasi, jadi kita nggak perlu pakai kabel konsol pun bisa. Tapi kita perlu juga nambahin alamat IP dulu di klien. 68.20.0. titik 2 atau titik 3 itu setelah subnet masknya /24 disamain sama ini. Nah, nanti default gateway-nya kita tambahkan titik 1 itu 92.168.20.1. Oke, titik 1 ini nanti digunakan di router ini ya. FA10 ini kita menggunakan
20.1. Kemudian di desktop ke ini PC yang sebelahnya itu kan tadi titik 2 ya, berarti kalau yang ini titik 3. 20.3, kemudian subnetnya /24, default gateway-nya kita pakai alamat IP yang ada di router titik 1. Gini ya. Oke, sampai sini aman ya. Tambahin alamat IP pada PC dulu aja. Nah, kalau yang ini kan networknya 10.0, berarti 10.1 atau 10.1, 10.2, 10.3 nanti yang kita gunakan. Nah, 10.1 itu digunakan di router aja. Biasa emang awalan itu sebagai gateway atau yang digunakan dari router ya. Tuh. Jadi emang kebanyakan seperti itu. Nah, untuk kliennya itu alamat IP selanjutnya. Itu 10.2, kemudian 10.3 sampai 10.254. Oke. Nah, ini adalah gateway-nya 10.1 ya. Oke. Yang di sini juga sama. Tanya apa tuh? Oh ya, resume jangan lupa dibuat. Diusahakan ngumpulinnya tepat waktu ya, biar nggak ada pengurangan poin. Kalau di sini biar biar adil aja sih sebenarnya pengurangan poin itu. Dan pastikan resume itu kalian lebih condong atau lebih banyak ke materi yang dibahas gitu. Jangan materi yang di luar materi ini kalian tuliskan juga, bahkan lebih banyak dibandingkan materi yang dibahas hari ini gitu. Nah, itu juga mempengaruhi nilai. Karena sebenarnya yang kita butuhkan apa yang kalian dapatkan di hari ini gitu. Oke, ini 10.3. Subnetnya 24, /24. Kemudian defaultnya sama 10.1. 10.1. Oke. Oke, udah. Nah, sekarang kita setting routernya. Nah, ini kan masih merah ya, karena portnya belum diaktifkan. Oke. Ini di no aja. Kemudian enable. Kita masuk ke mode privilege atau hak user ke privilege. Kemudian configure terminal. Configure terminal. Kita enter aja. Nah, di sini kita nambahin alamat IP dulu. Interface FA yang terhubung itu 00 dan 10. FA 00. Kemudian tambahkan alamat IP. FA 00 itu kan ke kanan, berarti alamat IP ini. Kalau /30 itu hanya tersedia 4 alamat IP, di mana yang pertama itu sebagai network, yaitu ini 10.0. Kemudian yang kedua dan ketiga atau titik 1 dan titik 2 itu sebagai host address yang bisa digunakan, dan yang keempat itu titik 3 sebagai broadcast. Nah, di sini kita menggunakan titik 1 10 IP address 10 titik 10 titik 10 titik 1 spasi subnetnya berapa? Subnetnya /30 berarti 255 255 255 252. Ini ya. Untuk /30. Kemudian kita tambahkan juga yang ke arah klien. Tadi kan gateway-nya udah diberikan titik 1, berarti kita harus nambahin alamat IP ke klien adalah titik 1 agar bisa terhubung. 10.1 spasi 255 255 255.0. Enter. Maaf, salah. Saya lupa. Oke, 10.1. Salah. Seharusnya ini dipindah port dulu, lupa saya. Seharusnya pindah port dulu ya. IP add 10 10 10.1. Nah, ini diaktifkan dulu no SH. Kemudian baru kita pindah. Nah, harusnya pindah dulu kita. Interface
interface FA 10 10 maaf 10. Sini tambahkan IP address 192.168.10.1 spasi 255.255/24 ya, 255.0 kemudian no shutdown atau no SH. Oke, ini kita bisa simpan dengan perintah write di mode private, atau jika kita di mode global kita tinggal tambahkan do write. Ini agar nanti kalau misal routernya mati atau tershutdown, dia kalau di sini kan dia tersimpan di RAM, jadi metodenya ini manual. Nah, nanti kalau udah di do write biasanya dia akan tersimpan di NVRAM atau di hard disk. Nah, pada konsep dasarnya pun RAM itu kan menyimpan sementara. Jadi saat di restart pun dia akan hilang. Sedangkan hard disk jika di atau NVRAM itu jika di datanya kan permanen sih. Walaupun di restart pun atau kondisi perangkat mati, dia tetap menyimpan konfigurasinya gitu. Nah, nanti mungkin kalau kalian menggunakan tools lain seperti GNS3 atau FVNG itu akan terasa. Kalau kalian nggak sengaja mematikan perangkat itu akan tahu. Nah, kalau perangkat konfigurasinya akan hilang gitu. Nah, ini kalau pakai Keyscope pakai tracer dia aktif terus. Kecuali port interface-nya dimatikan. Ini sama enable configure terminal. Kemudian interface A00. Nah, di sini tambahkan, tadi kan di sini 10.1, kita tambahkan 10.2 subnetnya /32 yaitu 255.255.255.252. Kemudian no shutdown atau no SH bisa. Oke. Kemudian exit. Kita ke yang bawahnya ini. Interface FA10. Kemudian IP address 192.168.1 karena tadi gateway-nya kan 1.1. Nah, kita tambahin .1 agar dia menjadi gateway-nya dari klien. 255.0. Kemudian no shutdown. Oke. Kita cek di modul. Seperti itu, bukan mana modul. Oke. Oh, di sini ada loopback. Oke, kita tambahin IP loopback di sini. Satu router 2. Oke, kita pakai loopback 0 aja. Itu defaultnya sih. Kita pakai yang simple aja. Exit dulu, kita pakai interface loopback 0 aja. LO0 atau loopback 0. Ini tulisannya LO0. Ini di router ini, router 4 ya. Oke, ini router yang ini yang kanan 0. Nah, kalau interface loopback ini dia berbeda dengan interface dari fast Ethernet maupun serial. Loopback ini dia bersifat logic gitu, nggak kelihatan. Dalam artian di fisiknya tidak ada, tapi dia sebenarnya ada gitu. Itu bisa dikatakan loopback ini sebenarnya alamat IP yang dimiliki oleh router ini sendiri gitu. Nah, fungsinya itu biasanya yang saya ketahui itu untuk backup dari alamat IP address yang ada ini. Jadi alamat IP address ini kan bisa saja down, dalam artian bisa portnya yang mati gitu. Nah, itu mengalami down gitu. Nah, si loopback ini dia bisa menjadi backup tuh. Dan biasanya loopback ini juga mempengaruhi ya proses routing. Biasanya proses routing pun yang akan dibaca adalah identitas dari si loopback-nya ini, menandakan bahwa dia itu milik dari sebuah router itu gitu. Nah, kita simpel aja karena ini router 4 ya. Ini router 2 aja, ini router 2, ini router 1 gitu. Nah, kita tambahinnya gini aja. IP address 222 gitu. Sebenarnya ini bebas mau berapa. Nah, ciri khasnya itu dia kalau loopback bisa prefixnya /32. Nah, ini prefix tertinggi atau yang paling tinggi ya.
Yang ini di mana fast Ethernet atau yang lainnya itu nggak bisa menggunakan ini, setahu saya. Jadi biasanya akan error. Nah kalau pakai loopback ini bisa. Nih. Nah tuh. Kemudian dia nggak perlu di no shutdown karena ini udah aktif pada saat kalian menambahkan interface LO0. Jadi itu sebenarnya dia udah ada di routernya itu, tapi belum aktif aja. Nah, ngaktifinnya gimana? Ngaktifinnya tinggal menambah atau mengetikkan perintah interface LO0 atau loopback 0. Dan exit aja. Kita cek aja. So, IP interface brief. Nah, di sini udah ya terlihat loopback 0. Alamat IP 222 sudah up. Ini juga sudah up. Oke. Yang router ini juga kita tambahkan interface loopback 0. Samain aja biar nggak pusing juga. Nah, kalau yang ini alamat IP-nya kita 11 karena router 1, misal gitu. Itu terserah kalian. Ini bisa sebenarnya bisa berapa aja, tapi saya biasanya nambahin loopback atau router ID itu sesuai nomor router, misal 1 berarti 111, 2 222 gitu. Biasanya gitu saya. Nah, ini kita pakai /32. Ini suaranya masih aman kan? Oke, masih aman. Aman, Mas. Sip. Nah, ini nggak perlu di no shutdown aja, biarin dia udah aktif. Oke. Cek. So, IP interface brief. Saya udah aktif di sini. Oke, kemudian kalau modul lanjut ke routing ya. Routing. Kita lanjut ke routing. Masuk ke mode global dulu, configure terminal. Oke, kita tambahkan routing OSPF karena kita yang link state itu OSPF ya salah satunya. SPF. Nah, di sini proses ID-nya kita pakai yang sama aja, bebas sebenarnya sih, ada sekitar berapa puluh ribu gitu. Ratusan ribu, kita pakai 10 aja. Nanti di router 2 pun sama, kita pakai yang sama aja 10 gitu. Sama-sama 10 aja. Nah, di sini tambahkan networknya. Network yang ke client 8.10.0. Ya, ingat network itu adalah alamat IP yang biasa dituliskan di ini. Di topologi itu alamat network. Kemudian spasi adalah kita tanda tanya kalau bingung. Wildcard. Nah, wildcard yang kemarin udah dijelasin yang pas routing GRP ya, GRP. Wildcard itu dia kebalikan dari subnet. Nah, biasanya itu dia dikonfigurasi di bagian routing ini. Gitu. Untuk menentukan prefixnya lah, sebutannya sih sama. Kalau kalau subnet mas kan dia ditambahin pada saat alamat IP ya. Penambahan alamat IP. Nah, kalau wildcard biasanya ditambahin di proses routing. Oke, network 192.168.10.0. Wildcard tadi kan 124. Nah, kebalikan dari 124 berapa? 00. 255 Mas belakangnya. Gimana? Enggak, itu wildcard ya. Belakangnya yang 255 berarti ya, Mas? Oh iya benar. 000255. Tinggal dikurangin aja. Prefix /32 dikurang sama ini prefix ini 124 ini. Nanti hasilnya itu adalah wildcard. Oke. Lanjut. Mana tadi? Berapa tadi? Silang dulu deh. Nah, ini 255. Nah, kemudian kita tanda tanya lagi di sini ada apa? Nah, kita tambahkan area. Nah, sini area kita pakai area 0 aja biar nggak pusing-pusing juga config-nya nanti.
Nanti area 0 ini dia sebagai backbone, area backbone. Dia juga area utama, di mana nanti dia semua area yang ada akan terhubung ke area 0 juga. Gitu. Oke, ini udah. Kemudian ke yang router sebelahnya. 10.0. 10. Masih ingat ya kalau routing dinamis itu dia menambahkan alamat network atau alamat IP network yang terhubung langsung atau yang connected gitu. Jadi yang memang terhubung. Kalau routing statik itu yang tidak terhubung, dalam artian yang belum dikenali gitu. Karena nanti prosesnya routing OSPF ini kan akan mencari tahu nih tabel yang ada di sini atau database-nya dia akan membaca dari sisi tetangganya atau sebelahnya agar nanti dia mendapatkan menentukan topologinya gitu. Menentukan jalur mana yang akan dia lalui. Nah, biasanya nanti kalau routing OSPF itu dia melihat ini ya kecepatan, misal dari kecepatannya, kemudian dari cost-nya, kemudian dari jumlah router yang dilewati itu biasanya dihitung semuanya. Jadi bukan hanya router, kalau di kemarin di stand kan menghitung jalur terpendek aja, tapi dia tidak memperdulikan kecepatan dari jalur tersebut itu berapa gitu. Nah kalau SPF ini dia melihat semuanya, jadi nanti dia mencari jalur yang terbaik gitu. Nah ini size 30 kan 252. Berarti 255 kurang 252 adalah 3. Areanya juga 0. Kemudian yang terakhir adalah networknya si loopback. Router 1 ini. 1, 1, 1. Nah ininya 0 semua. Karena tadi kan kita pakai slash 32 ya. Atau 255 semua. Nah kalau 255 dikurang 255 kan 0. Area 0. Oke, ini udah. Sekarang kita ke router sebelahnya. Oke, ini conf T aja, configure terminal. Salah. Router routing apa yang kita akan gunakan? SPF 10. Kita samain aja lah. Tuh. Kemudian kita tambahkan networknya. Yang ke kiri dulu nih, nggak apa-apa. 10, 10, 0. Subnetnya .3, area 0. Kemudian network sebelah yang ke bawah ini atau client juga tambahkan. Nah, ini malah ada koneksi lagi. Oke, set. Ini udah terhubung ya, ini udah agensi atau udah saling kenalan lah antar router ini, jalur ini. Nah, yang jalur ini belum terdaftar nih, kita tambahkan. 68.20.0 wildcard-nya 255 area 0. Oke, kita coba. Harusnya aman nih. Harusnya aman. Sebentar. Oke, kita exit dulu. Coba kita show ya. Atau kita cek ping dulu deh. Kita tes. Ngirim paket ini. Ini sama aja kayak ngetes ping. Sini. Hasil nggak? Wah, masih gagal nih. Nah, ini udah berhasil. Biasa request pertama itu dia masih mencari jalur. Nah, ini kita pakai protokol ICMP karena kita ping ya. Ping itu pakai ICMP. Ini sukses. Kemudian yang ke sebelahnya. Nah, masih nyari jalur nih dia. Coba kita reset lagi. Nah, dia sukses. Ini tinggal diklik 2 kali aja sih. Yang bagian sini. Kita ngirim paket ulang lagi pun bisa. Kita cek ping. Command prompt. Ping. 92.168.20. Tik 2. Nah, ini.
Sini dia berhasil ngeping sebanyak 4 kali. Kemudian yang ketiga 20.3 juga kita cek. Nah, ini berhasil juga. Ini tidak ada paket yang hilang ya, dalam artian tersampaikan semua. Nah, kalau request seperti itu udah berhasil, menandakan routing tersebut berhasil gitu, atau routing itu berhasil digunakan, berhasil diterapkan. Ini juga kita cek yang router sebelahnya, yang PC sebelahnya. Nah, ini juga berhasil. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita cek. Nah, ini dia. Ctrl Z. Nah, ini show IP root. Nah, di sini terlihat bahwa yang di OSPF atau yang tanda O ini dia berarti dia belum kenal ya, dalam artian awalnya itu belum kenal. Jadi ditandakan dengan O ini atau routing OSPF. Mana ya? Nih, OSPF ditandakan O. Melalui 10.2 itu sini kan. 10.2 itu adalah ini alamat IP yang ada di FA00 router 2 gitu. Jadi dia router ini berhasil mengirimkan paket ke network sini melalui alamat IP atau gateway-nya itu, gerbangnya itu ini, interface masuknya itu 10.2 itu. Begitupun router sebelahnya juga pasti sama. So IP root. Nah, ini. Wah, yang ini tadi kayak belum ditambahin ini deh. Oh iya bener. Yang ini kita belum nambahin network ini ya, network loopback-nya. Nah, kalau yang tadi kan yang kiri udah nambah loopback jadi kebaca. Dia mendapatkan identitas alamat router ID 111 kan, alamat ID-nya ini, router ini, melalui gerbangnya ini. Jadi ini sebenarnya tuh alamat IP logic atau nggak kelihatan ya, atau hanya dimiliki oleh masing-masing router sebenarnya. Itu. Ini kita tambahkan dulu. Tuh. Kita tambahkan apa namanya? Interface loopback-nya. Kita masuk ke router OSPF lagi. Router SPF 10. Network. Alamat IP-nya si loopback-nya ini, router ini. 222. Subnetnya wildcard-nya deh. Wildcard-nya itu 0 semua. Areanya 0. Oke. Kita coba. Semoga ini bisa koneksi. Tungguin. Sebentar. Nah, ini udah tertambahkan untuk router ID sebelahnya. Dan kita coba bisa apa lagi ya? Coba bisa IP root OSPF. Nah, ini yang routing OSPF-nya ini. Ada 2. Loopback dan port ke arah klien dari router 2. Kemudian show IP apa lagi ya? Protokol coba. Nah, ini dia melihat router ID-nya dia sendiri itu adalah ini, identitas dia dari loopback ya. Nah, dia menggunakan OSPF 10 tadi kan, routingnya itu menggunakan OSPF 10. Kemudian router ID yang ditambahkan oleh yang di apa ya sebutannya? Yang dimiliki oleh router ini, router 1 atau router 3 ini, dia adalah ini loopback, IP loopback-nya keluar atau router ID sebutannya. Nah, di sini dia ada routing for network. Ini yang tadi kita konfigurasi. Jadi kita menambahkan network yang terhubung ini dibaca oleh IP protokolnya di router ini. Kemudian nah ini gateway-nya dia menggunakan alamat IP loopback-nya malah. Jadi IP loopback-nya itu yang sering digunakan, condong lebih digunakan dibandingkan IP interface lainnya gitu. Nah, nantinya ini juga merupakan basic ya. Dari mungkin nanti kalian akan belajar ke tahap-tahap selanjutnya dari network. Ini merupakan basicnya dari routing. Yang biasa routing ini digunakan oleh banyak orang gitu. OSPF ini
karena dia mencari jalur yang terbaik gitu. Biasanya nanti kalau nanti kalian ketemu MPLS biasanya pakai ini. Nah, MPLS juga menggunakan namanya sih IP loopback gitu. Jadi nanti IP loopback digunakan memang untuk yang saya ketahui itu untuk backup sekaligus dia biasanya sebagai apa ya sebutannya ya. Intinya dia digunakan paling utama lah biasanya tuh. Oke, link itu ada lagi nggak ya? Yes. Oke, paling itu sih. Oke, paling itu aja. Kurang lebih sih seperti itu ya. Intinya kita routing dinamis gitu. Ini tuh kita config routing dinamis, di mana kita nggak perlu repot-repot menambahkan. Jika nanti ada alamat IP yang tambahkan lagi, kita nggak perlu repot-repot menuliskan jalurnya lewat mana dan ininya lewat mana. Nanti dia akan menentukan sendiri. Dia akan mengirimkan paket hello yang dibilang tadi oleh Pak Bongga, mengirimkan paket hello dari router ini ke tetangganya. Kemudian nanti akan mengambil isi database-nya lah sebutannya, dia akan mengetahui identitas yang ada di sini, nanti dia akan mengetahui keseluruhan topologinya, kemudian baru mencari jalur terbaiknya gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari rekan-rekan? Ada berapa orang? Mau tanya Mas, Oh iya, gimana? itu yang di IP address area 0 buat apa Mas? Area 0 ini tadi saya udah coba ini. Itu kan SPF itu kan bekerja dengan konsep area. Oke, ini saya coba jawab sebisa saya ya. Maaf kalau memang ada salah, mungkin nanti dari Mas Doni juga bisa nambahin. Ini kalau dilihat dari teorinya ini memang SPF itu bekerja dengan konsep area. Jadi nanti sebenarnya dia itu bisa ada banyak area gitu. Ada bisa sampai berapa ya? Coba kita cek. Ada nggak di sini? Configure terminal router SPF 10 network 10.10.0. Areanya ada nggak ya? Salah. Oh, areanya nggak diketahui di sini sampai berapa. Intinya dia nanti akan banyak areanya gitu. Kalau nanti mungkin kalian mau ekspor lagi, karena nanti ini mungkin konfigurasinya pasti akan berbeda ya. Nanti di sini dia ada penghubungnya antar area gitu. Nah, kalau lihat dari topologi ini OSPF area 0 ini sebagai ini backbone utama atau backbone area atau area utamanya. Jadi seluruh area yang ada nanti dia akan terkoneksi dengan si area 0 sebagai pusatnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini setiap area harus terhubung langsung ke area 0. Area 1 tidak akan bisa saling berkomunikasi bila tidak melalui area 0. Intinya gitu. Nah, kalau yang ini adalah routing protokol lain sebutannya. Kayak EGRP, RIP, ISS atau yang lainnya. Nah, nanti ini konsepnya bukan menghubungkan area lagi, tapi registry ini sebutan apa ya? Registry routing. Dia kayak menghubungkan protokol routing yang berbeda, itu nanti ada caranya. Itu paling itu sih. Mungkin dari Mas Doni mau menambahkan. Kalau Mas Doni ada nggak ya? Lagi ini. Mungkin itu sih Mas. Siapa tadi? Muhammad Hasbi ya. Muhammad Hasbi. Ya Mas. Gitu. Oke Mas. Oke. Siap. Mungkin ada lagi yang lain. Oh, ini di teorinya udah pernah belajar belum? Dari apa? Innet teori itu ada nggak sih pelajaran untuk membahas routing ini? Atau baru dipelajarin di praktikum aja? Minggu depan Mas, kalau nggak minggu ini. Nah itu mungkin nanti tanyakan lagi ke dosennya itu untuk konsep jelasnya, kan di teori tuh. Biasanya kalau teori itu memang belajarnya lebih detail. Nah kalau teori kan dia nggak membahas nanti prakteknya.
Gitu. Nanti ditanya lagi. Coba mungkin dari versi dosen kalian itu berbeda penjelasan untuk OSPF. Tapi intinya sih tadi seperti itu intinya. Intinya itu untuk backbone area dan sebagai pusat utama agar semua area ini bisa saling terhubung gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Untuk apa nih namanya? Modul 4 untuk Google Classroom-nya udah saya tambahkan ke semuanya ya sekarang ya. Jadi untuk sesi 1 dan sesi 2 sama seperti sebelumnya sampai Jumat. Nah, kalau ada telat itu kita lakukan pengurangan poin agar ya lebih disiplin lagi lah. Dan juga untuk menghargai untuk praktikan yang mengumpulkan lebih dahulu gitu. Kemudian juga itu yang kemarin saya komentarin itu beberapa yang judulnya atau itunya ditambahkan lagi agar lebih jelas aja sih sebenarnya. Kayak modul apa, kemudian judulnya apa. Agar ya buat memperjelas aja sih ya. Gitu. Kemudian materinya juga ini bisa kalian lihat di sini juga nih kalau mau ngeresum. Kalau paket itu apa, DBD itu apa, LSU, kemudian LSA ini apa. Nanti kalian bisa tambahkan aja nggak apa-apa. Atau kalian pernah mencoba dan tahu teorinya, kalian bisa tambahkan sendiri. Intinya kalian menambahkan benar-benar fokus ke link state atau routing OSPF. Jangan nanti ditambahkan yang ini, materi sebelumnya ini. Materi sebelumnya ini nggak usah ditambahin, biarin aja. Itu udah beda materi lagi. Tuh. Karena kemarin saya lihat sepertinya memang hanya untuk memenuhkan lembar, jadi teori atau materi lain ditambahkan. Oh, ini modul selanjutnya nanti. Tuh, oke. Paling itu dari saya. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan? Terus SPF bisa digunakan untuk melihat ID SPF. Nah, itu cara melihat wildcard tuh di komentar. Verifikasi OSPF jangan lupa. Mas, mau tanya Mas. Iya, gimana? Itu kan di modul 4 ya, yang di share di LMS itu ada tugas itu dikerjakan atau gimana Mas? Yang di referensi OSPF. Oh, referensi itu bukan, itu nggak usah. Itu tuh karena ini sepertinya kan ngambil dari ini IDN. Ini referensi lain aja agar lebih jelas aja teorinya. Oh gitu. Nggak usah dikerjain. Kasih ini kan Mas. juga oke. Ini nggak usah lah ini. Ini pakai mikrotik, Cisco mikrotik. Nggak usah. Biasanya kalau ada tugas gitu kan juga kalian cuman disuruh masukin ke ini kan resume. Jadi nggak perlu dikerjain. Gitu. Mau tanya Mas? Iya. Bisa jelasin nggak Mas tentang itu apa video project? Video project. Oh, project video. Tadi Pak Bunga udah ngirim ini. Coba saya. Mungkin nanti bisa ditonton ini video yang dari Pak Bunga tuh di save. Udah nggak ini? Tuh. Intinya sih nanti kalian ini ada beberapa modul tuh ya. Ada routing link state, kemudian ada routing apalagi distance vector. Nah, yang saya tahu ini kan awal-awal saya nggak ini ya, belum masuk ya. Nah, yang saya coba pahami pada saat Pak Bunga memaparkan ke saya, dia projectnya ini kalian membuat kelompok gitu. Kelompoknya ditentukan berapa ya? Saya kurang tahu juga, lupa saya. Intinya sih kalau nggak salah 2 atau 3 gitu kelompok. Nah, itu nanti itu kalian membahas
materi modul itu gitu. Kalian membuat videonya. Nah, nanti videonya itu diupload di YouTube atau di apa? Itu yang udah pernah disampaikan itu. Jadi intinya sih kalian membahas modul itu lagi. Salah satu aja sih. Salah satu modul. Kan ada banyak yang modulnya ya. Pasti modulnya. Ada 6. Nah, nanti itu. Nanti juga bisa ditonton tuh videonya. Yang dari Pak Bongga. Mungkin ada penjelasan ini. Nggak bisa saya buka nih. Nah, ini. Nih, ada sejam kurang lebih recordnya. Jadi tonton aja. Di sini ada penjelasannya mungkin. Kalian cari. Intinya sih itu kalian buat kelompok. Kemudian menjelaskan modul itu. Tuh. Info selanjutnya mungkin. Ya, saya ada file yang itunya. Mungkin saya sampaikan lagi ke grup. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Oke, ini ada diskusi. Modulnya milih sendiri, Mas. Nah, nanti itu seperti oke. Oke, nanti saya coba cek dulu ya filenya nanti. Saya coba sampaikan nanti di ini. Kemarin sih kayaknya milih sendiri atau ada pembagiannya. Kayaknya sih ada pembagiannya deh. Saya belum tonton juga videonya. Ntar saya coba lagi cek lagi ya. Oke. Oke, ada lagi? Nah, saya lihat timeline-nya dulu. Iya. Iya, kurang lebih kalian menjelaskan lagi atau apa yang udah kalian dapatkan di modul itu. Coba dijelaskan config gitu-gitu. Membuat video intinya sih kayak video apa ya? Entah. Terus buat deadline-nya tanggal berapa, Mas? Oke. Ini saya belum ngecek nih. Saya lupa. Project itu 19 Januari sampai 26 Januari. Oh, iya. Iya. Deadline-nya ini ada Pak Bunga nggak ya? Pak Bunganya nggak ada ya? Oh ya, oke, paling nanti saya tanyakan lagi ke Pak Bongga ya. Untuk deadline. Nah, kalau ke deadline dari sini saya dikasih taunya sih 19 Januarian sampai 26 Januari. Jadi emang nunggu modul ini selesai dulu. Gitu. Nah, untuk pembagian kelompoknya saya belum tahu nih. Saya belum cari-cari lagi. Kemarin sih kayaknya ada. Oke. Berapa menit, bro? Kayaknya sih nggak usah lama-lama. Intinya sih ngejelasin aja. Nanti saya coba sampaikan lagi ya untuk infonya ya. Ini juga saya belum tahu detailnya karena dulu awalnya kan saya nggak masuk tuh. Baru masuk pas pertemuan keberapa gitu. Jadi saya kurang paham juga nih. Jadi saya coba cari-cari lagi. Untuk yang project ya. Ya intinya kalian persiapkan aja materinya. Oke, Mas, oke. Sip, intinya gitu. Nah, itu di YouTube juga. Boleh nanti di setel. Ini di save aja nih ketua kelasnya kan ini. Coba di save link YouTube-nya, takutnya nanti hilang nih setelah keluar dari meeting room ini. Silakan di copy. Oke, aman berarti ya. Oke, nanti saya juga coba tonton. Oke, paling itu ada lagi nggak?
Oh iya, post testnya udah dikerjain belum ya? Udah ngerjain post test belum? Aduh. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, Sudah. oke, aman ya. Post test itu dikerjain. Ada deadline ya soalnya, beda sama yang kemarin. Ini ada deadline kayaknya. Aman-aman. Ah, ini 445. Tesnya tadi berapa pretest? Kayaknya ini untuk mulai dari modul ini dan seterusnya kalian praktikumnya ini 2 sesi terus. Kayaknya sih seperti itu. Ini juga kalau dari timeline yang Pak Bongga kasih pun begitu. Untuk modul berikutnya juga akan dilaksanakan 2 sesi. Gitu. Oke, aman ya. Ada lagi? Nanti saya buka jam 5 ya. Nih jam 5 udah di schedule. 5. Bisa kalian kumpulin juga lah. Intinya diperhatikan lagi untuk konten atau isinya. Jangan asal atau sembarang masukin. Yang penting ada tulisan. Itu juga kelihatan soalnya dari materinya apa yang dibahas. Kemudian materi lainnya malah masuk gitu. Itu nanti diperhatikan juga ya. Oke. Oke, nggak ada yang mau ditanyain lagi nih. Aman ya. Nanti kalau ada informasi selanjutnya saya coba hubungin atau kabarin di grup lagi seperti biasa. Tuh, oke. Dari Mas Doni kayaknya lagi nge-handle yang lainnya. Oke. Ini langsung saya wakilin aja. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk materi routing link state itu OSPF open source at first. Oke, mungkin saya akhiri. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke. Ya.